Mungkin kelihatan berbeda dari sebelumnya. Nah, mereka juga sudah disediain kalau mau dipakai untuk yang spesial dari rumah ini adalah di sebelah sini kita nggak perlu exhaust lagi karena jadi kiri ini teman-teman ini masih ada. Nah, bedanya dari rumah sebelah teman-teman. Rumah ini teman-teman kelebihan yang lain. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih di Surabaya Timur ya, tetangga dari video sebelumnya, rumah yang lebar 3. Kali ini kita lagi ada di rumah sebelahnya yang ukurannya 4x9 x 15,5 teman-teman. Jadi memang lebarnya hampir lebar 5 dan ke belakangnya masih panjang 15,5 gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu, agak mundur dulu fam. Sebenarnya sudah jadi review kemarin di video sebelumnya gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita review dulu karena ini hot news gitu ya buat teman-teman semua yang memang butuh rumah di lokasi yang prime. Contohnya di Lebak Timur ini teman-teman. Jadi lokasinya ini benar-benar bagus ya, lokasinya 100 meter aja ke Jalan Kenjeran. Terus kalau kita ke Mer itu cuma 100 meter juga dari Jalan Raya Kenjeran teman-teman. Belok kanan sudah nanti ke Galaxy Mall, ke Mulyosari bisa, ke UNER Kampus C juga bisa. Nanti sampai ke daerah Pondok Chandra atau Rungkut juga dekat teman-teman. Oke, yuk kita lihat dulu row jalannya teman-teman. Row jalannya di sini bisa untuk 2 mobil sekitar 6 meteran gitu ya. Bisa kita lihat sana sudah banyak mobil teman-teman. Parkir dan tengahnya masih longgar gitu ya. Jadi sudah oke. Untuk syarat KPR pun juga sudah bisa gitu ya. Nah, kita lihat fasa depannya hampir sama juga untuk rumah yang lebar 3 di sebelah tadi. Cuman untuk yang ini kelihatan lebih besar teman-teman karena memang ukuran lebarnya lebih besar juga gitu ya. Mereka pakai konsep Scandinavian. Terus warnanya pun juga sama, pakai warna abu-abu, putih gitu ya, dan juga ada warna coklat tuanya kayak di atap pelananya teman-teman. Jadi memang kekinian, rumahnya rumah baru dan masih fresh. Yuk kita coba cek masuk ke dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di area carport teman-teman, sama seperti rumah sebelumnya. Jadi dari jalan gang menuju ke carport ini itu naik sekitar 40 cm kemudian menanjak teman-teman ya. Jadi sampai menanjakan sekitar 60 cm ada, jadi lebih tinggi rumahnya daripada jalan gitu ya. Bisa dipakai berapa mobil? Sebenarnya bisa kalau kita nyesek-nyesekin gitu ya. Bisa dipakai untuk 2 teman-teman ya. Sebelah sini pasti 1 dan sebelah sini kalau misalkan teman-teman mau dipakai untuk mobil juga yang badukan ini apa ya, area transisi ini atau terasnya itu dihancurin dijadiin pavingan juga, jadi bisa untuk 2 mobil. Tapi kalau teman-teman cukup 1 pengen lebih luas area carportnya ya seperti ini aja udah oke. Terus di area carport ini sudah ada tandon air teman-teman, tandon air, meteran air juga sudah ada, keran. Nah ini ketambahan selang ya, nggak tahu ini include atau enggak, tapi kalau selang kan murah. Terus untuk sangnya juga sudah disediakan, bahkan tempatnya pun juga sudah ada gitu ya. Nah kita lihat fasa depannya dulu. Ini menurutku lebih cantik daripada yang sebelah. Kalau sebelah itu karena lebarnya kecil gitu teman-teman ya. Kalau kita nyesuaiin sama budget di bawah 1 M yang pengen benar-benar strategis lokasinya, ambil yang sebelah yang lebarnya 3. Tapi kalau teman-teman ada budget lebih gitu ya, teman-teman bisa ambil yang ini karena ini desainnya lega, kamarnya juga banyak teman-teman. Kelihatan dari fasa depannya teman-teman, mereka pakai semacam semen yang ditata kayak kayu gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang di atas bukan conwood atau plywood, tapi bener-bener kayak semen terus ditata kayak kayu gitu ya. Nah untuk area depan sendiri mereka juga sudah pakai topi-topian, jadi area teras mereka nggak kena hujan gitu ya. Mereka di sini juga pakai kusen warna hitam, jadi kelihatan strong, bold dan kekinian. Yuk kita coba ke area sana. Oke, silakan masuk. Jadi sekarang Jedit lagi ada di area living roomnya dan ruang keluarganya, gitu ya. Mungkin kelihatan berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita masuk langsung los panjang, gitu ya. Kalau ini kepisah sama tangga sedikit teman-teman, karena ada tangganya, tangganya di tengah sini. Jadi memang kalau bisa bilang open space masih open space, tapi kehalang sama tangga sedikit, gitu ya. Jadi bisa dipakai ruang tamu teman-teman. Ceilingnya juga sama, ini sekitar 3,5 meteran. Terus ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Salah satu kamar tidurnya ada di bawah sebelah kanan ini. Yuk kita coba cek. Oke, sekarang kita lagi ada di kamar pertama teman-teman. Jadi totalnya ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, gitu ya. Untuk kamar yang pertama ini ukurannya sekitar 2,5 meter, lebarnya kali 3 meter. Jadi masih bagus, bisa untuk single bed atau queen masih bisa gitu ya. Ceilingnya pun juga termasuk tinggi teman-teman. Mereka pakai warna putih, jadi kesannya biar lebih luas gitu ya.
sudah pakai plin, tapi ini plinnya bukan plin keramik ya, cuman cat aja, jadi semacam variasi gitu. Jadi fungsinya masih belum ada. Kalau plin pakai granit atau keramik kan bisa nahan rembes, kalau ini cuman cat aja. Nah, mereka juga sudah disediain stop kontak untuk listrik gitu ya. AC pun juga sudah ada salurannya, jadi kita tinggal pasang aja, lebih gampang. Di depan sini ada jendela juga teman-teman, jadi sirkulasi udaranya bagus. Nah, rumah ini hadap ke timur ya, jadi kita dapat matahari pagi gitu ya. Nah, angin itu kan geraknya dari timur ke barat, jadi kalau masuk ke sini kebuangnya ke belakang teman-teman. Jadi memang rumah favorit sekarang orang-orang juga selain hadap selatan itu juga hadap timur, karena selain dapat vitamin D, arah anginnya tuh bisa sejalan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja sebelah sini. Nah, ini ada area kosong juga. Kalau mau dipakai untuk ruang keluarga bisa, ruang makan juga bisa. Kalau mau jadi satu di depan untuk ruang keluarganya sama living room, it's okay gitu ya. Nah, sebelum kita ke area dapur dan belakang, di sini ada satu kamar mandi kecil teman-teman, agak turun ke bawah ya. Nah, speknya sama seperti di rumah sebelumnya, jadi pinggir-pinggirnya sudah di keramik, cuman ini kesannya lebih pendek aja karena di bawah tangga gitu ya. Mereka pakai keramik warna putih, ada shower, ada kloset duduknya, dan pintunya juga masih plastik ya, itu oke, nanti ganti sendiri. Tapi mereka nggak ada wastafelnya gitu ya. Nanti kita coba cek ke kamar mandi selanjutnya ada wastafel atau enggak. Nah, yang spesial dari rumah ini adalah dapurnya yang super gede teman-teman ya. Yuk kita coba masuk ke sini. Nah, dapurnya benar-benar luas, jadi kayak satu kamar, harusnya ini bisa jadi kamar menurutku ya. Tapi dijadikan dapur gitu ya, letter L, jadi seperti besar, bisa ditaruh kulkas juga, jadi tempat penyimpanan makanan bisa di sini. Kita mau nambah kabinet atas bawah pun juga masih bisa karena speknya sudah bagus teman-teman. Di sini pakai granit krem, terus sudah ada backsplash-nya, terus di sebelah sini kita nggak perlu exhaust lagi karena jendelanya ada dua ya. Tapi kalau kita mau nambah juga nggak apa-apa sih, gitu. Bisa dibuka semua, jadi kedapatan udara. Kalau mau masak-masak langsung dibuang keluar gitu ya. Nah, tapi minnya di sini mungkin kenapa aku nggak dijadiin kamar, karena kepotong sama tangga ini sih gitu. Jadi untuk area pojok kanan ini memang agak sedikit lebih pendek karena kepotong tangga gitu ya. Nah, beralih ke kiri, jadi kiri ini teman-teman, ini masih ada lahan lagi di belakang ya. Nah, ini bisa opsional teman-teman. Ini ada semacam kayak teras gitu, transisi. Nah, kalau di rumah sebelumnya kita di balkon gitu ya. Nah, kalau rumah ini kita bisa di area belakang ini untuk kita kungkungnya gitu ya. Karena di sini bisa kita kasih taman atau mau dibuat kolam atau mau dibuat kamar lagi gitu ya. Kalau kamar lagi bisa juga sih, tapi nggak seberapa besar gitu ya, atau gudang gitu ya. Nah, di sini bisa dipakai juga untuk area jemuran teman-teman. Service area pun tinggal kita tutup, masih oke gitu ya. Yuk kita coba cek lantai 2-nya kayak apa. Nah, lupa jelasin sedikit, tadi di bawah tangga teman-teman menuju ke kamar mandi, ini ada semacam storage area, tempat penyimpanan kecil gitu ya, nggak banyak-banyak sih. Tapi itu oke untuk gudang mini kita. Jadi kalau punya barang-barang yang nggak seberapa dibutuhkan atau mungkin barang-barang yang biasa dibuat masak nggak diperlukan bisa taruh situ. Tapi kalau di tempat makan sudah cukup ya sudah, kita taruh barang yang lain. Yuk kita coba cek lantai 2-nya. Nah, bedanya dari rumah sebelah teman-teman, untuk tangganya sendiri ini letter L ya, jadi tadi masuk di tengah-tengah tadi, terus baru kita menuju ke tangga ini. Nah, kanan kirinya semacam kayak model lorong gitu ya, tapi nggak tinggi. Tapi tenang aja, tangan kita nggak akan nyentuh. Di sebelah sini ada besi untuk kita naik tangganya biar lebih yakin gitu. Nah, rumah ini teman-teman, kelebihan yang lainnya adalah mereka juga banyak kacanya gitu ya, karena hadapnya ke timur, jadi kalau siang-siang kayak gini menuju sore gitu ya, mataharinya kan ada di barat gitu ya. Nah, kesentrongnya dari belakang teman-teman. Jadi kalau kita pengen lebih hemat energi, bisa banget gitu ya, tanpa mengurangi panas atau sumuknya. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar teman-teman. Yang pertama yang ini, nanti ada master bedroom di depan. Nah, kamar ini juga ukurannya hampir sama seperti di lantai bawah, sekitar 2,5 kali 3 meteran gitu ya. Pakai cat warna putih, stop kontaknya juga sudah ada, saluran AC-nya pun juga sudah ada, tinggal masang. Mereka dapatan view belakang ya. Kalau kita lihat ke bawah, ada yang taman tadi teman-teman untuk jemuran atau untuk kita mau buat kolam taman,
masih bisa gitu ya. Dari sebelah kamar ini ada kamar mandi juga. Nah, kita coba cek wastafelnya ada nggak ya. Oh, ternyata kamar mandi ini, kamar mandi ini lebih lebar daripada yang bawah teman-teman, karena mungkin dipakai untuk 2 kamar ya. Jadi pengen lebih nyaman, lebih lebar gitu ya. Dindingnya sudah dikeramik juga, tapi nggak sampai full, cuma 2 meter aja. Ada shower, terus ada kloset duduk, dan juga ada wastafel sebelah sini gitu ya. Untuk lantainya pun nggak dibedakan split level, cuman lebih miring ke sebelah kiri aja untuk ngalir air gitu ya. Nah, kita coba cek dulu. Di sebelah kiri ini ada kamar utama. Nah, kamar utama yang ini teman-teman, dari video sebelumnya bedanya apa? Di sini lebih los ya, jadi ukurannya 4,9 tadi, jadi hampir 5 meter kalikan 3 meter ke belakang sini. Jadi memang super besar ya, kita bisa explore sendiri tanpa adanya sekat-sekat gitu ya. Mau pakai kasur yang paling besar pun di sini masih bisa, mau dipakai lemari masih oke. Dan di kamar utama ini ketambahan balkon teman-teman. Nah, area balkonnya pun juga sama seperti di rumah sebelumnya, video sebelumnya gitu ya. Ukurannya sekitar 1 meteran, tapi ini lebih panjang gitu, sekitar 4 meteran gitu ya. Nah, ini kalau mau sore-sore ada 2 opsi, kita nongkrongnya di belakang tadi yang kita jadikan taman, atau di sini juga bisa teman-teman, karena ada ke timur, anginnya pun juga enak gitu ya. Nah, untuk pintunya teman-teman, untuk area balkon ini sliding ya, jadi bukan bukaan semacam itu biasa, pintu tarik dorong. Nah, ini sliding supaya nggak mengganggu, nggak makan tempat gitu ya. Jadi mereka pakai yang sliding, lebih kelihatan lebar juga, karena kalau kita tutup jadinya kayak kaca semuanya, cahayanya masuk. Kalau mau nambah udara pun juga tinggal dibuka. Yuk kita coba cek ke bawah. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang rumah ini, teman-teman bisa langsung kontak Judit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya kita dapat informasi terbaru dan terkini tentang rumah-rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.